Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Ba'd. Fa inna asdaqal haditsin fin nar, a'azani Allah wa iyyakum minadh dhalalah wa minan nar. Fa ikhwani fid din rahimani rahimakumullah, alhamdulillah hal yang positif salah satunya adalah dengan merawat keimanan kita, ya, dengan cara mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan, mendengarkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam disampaikan, mendengarkan penjelasan ataupun barakallahu fikum ilmu seputar agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan salah satu sebab, ya, untuk merawat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga, ya, seorang yang senantiasa dalam kehidupannya selalu mendengarkan, ya, ayat-ayat Allah, ya, baik mendengarkan dengan dia membaca Al-Qur'an ataupun dia mendengarkan tilawatil Qur'an, dan yang paling utama dia mempelajarinya, ya, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dia mendengarkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ya, barakallahu fikum, dan dia mendengarkan bagaimana penjelasan berkaitan tentang agamanya, yaitu agama Islam. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, itulah pupuknya, pupuk hati seorang hamba, ya, agar hatinya terawat, ya, dengan siraman, kalau bahasa umumnya siraman rohani, ya, barakallahu fikum. Na'am, ya, untuk menumbuhkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang yang tidak peduli akan hal itu, ya, masa bodoh dengan agama, tidak peduli dengan ilmu agama. Pokoknya saya dilahirkan muslim, ya sudah, saya jadi seorang Islam. Enggak peduli bagaimana cara beribadah kepada Allah, enggak kenal apa itu tauhid, mana itu syirik, enggak kenal apa itu sunnah, enggak kenal apa itu bid'ah, barakallahu fikum. Tidak pernah mendengarkan siraman rohani, barakallahu fikum. Lalu bagaimana hatinya menjadi kuat, hatinya menjadi kokoh, ya, bagaimana imannya menjadi tumbuh, takwanya menjadi tumbuh, barakallahu fikum. Oleh karena itu, sungguh nikmat di atas nikmat tatkala Allah Subhanahu wa taala pilih kita untuk bisa duduk bermajlis mendengarkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kita harap kepada Allah Subhanahu wa taala, selain merawat iman kita, merawat takwa kita, sekaligus, ya, kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala pahala yang besar dari duduknya kita bermajlis. Ya, barakallahu fikum. Kita dalam bermajlis ini bukan sebatas majlis yang omong kosong ataupun candaan, gelak tawa, tidak. Tapi majlis kita, barakallahu fikum, yaitu majlis membahas agama kita, yaitu agama Islam, membahas keadaan kita, ya, pengetahuan kita tentang Allah, tentang nabinya, dan tentang agama Islam ini, barakallahu fikum. Maka sekali lagi kita banyak bersyukur kepada Allah, Allah mudahkan itu bagi kita. Ya, Allah mudahkan itu bagi kita. Kenapa demikian? Karena ketahuilah jamaah sekalian semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah bosan-bosan kami mengingatkan bahwasanya kehidupan ini sebentar. Kehidupan dunia ini sesaat, akan ada masa expirednya, akan ada masa berakhirnya, akan ada masa di mana dia hancur, barakallahu fikum. Nah, dan tidak pernah bosan-bosan kami mengingatkan keumuman
usia umat Nabi Muhammad SAW adalah sekitar 60 sampai 70 tahun. Bukan dipastikan pasti di umur segitu kita meninggal, tidak. Tapi itu keumuman. Ya, keumuman usia barakallahu fikum umat Nabi Muhammad SAW. Ada juga yang meninggal sebelum itu atau yang lebih daripada itu. Nah, artinya apa? Nabi ingin menggambarkan kepada kita begitu sebentarnya kita hidup di dunia. Ya, begitu sekejapnya kita hidup di dunia. Nah, barakallahu fikum. Sekali lagi, tidak pernah bosan-bosan pula kami ingatkan masa-masa prime kita, masa-masa barakallahu fikum energiknya kita itu juga sesaat sebentar. Ya. Nah, ya mungkin kurang lebih barakallahu fikum ya di usia ya 30 tahun ya sampai barakallahu fikum usia 60 tahun atau 50 tahun sebentar. Usia kita mungkin mengatakan saya ingin foya-foya, saya ingin nikmati dunia, saya enggak peduli dengan agama. Ya subhanallah. Ya. Sampai kamu di usia lebih daripada 50 tahun, bagaimana cara kamu bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas masa-masa prime-mu, ya, masa-masa barakallahu fikum ya produktifmu. Naam, ya, itu nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ikhwani fillah rahimani rahimakumullah, sekali lagi ya, semoga perlahan demi perlahan mulai ya kita ikhlas dalam menghadiri majelis ilmu, perlahan demi perlahan mulai kita menikmati yang namanya majelis ilmu, perlahan demi perlahan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga mulai masuknya ilmu agama itu dalam hati kita, ya, keimanan, dengan demikian tumbuhnya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sekali lagi untuk mencari iman dan takwa itu tidak ada selain di majelis ilmu. Ya, tidak ada di pasar, tidak ada di tempat kerja. Ya, tidak ada barakallahu fikum na'am di jalan-jalan. Nah, tapi berawal dari majelis ilmu yang itu bisa sebagai modal kita untuk menghadapi aktivitas yang lainnya barakallahu fikum. Nah, baiklah ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari membahas 6 prinsip ya yang wajib diketahui oleh setiap muslim ya dalam dia berakidah. Nah, kita lanjutkan ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Qala rahimahullahu taala wa dzakara annahu amara al-muslimina bil ijtima'i fid din wa nahahum 'anit tafarruqi fihi. Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kaum muslimin untuk bersatu dalam agama, dan Allah Subhanahu wa taala larang mereka kaum muslimin dari berpecah belah dalam agama. Nah, apa makna daripada kalimat ini? Kita dengarkan penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Qala hafizahullahu taala. Wa qala ta'ala, beliau sebutkan sisi pendalilan daripada ucapan tadi, yaitu apa? Allah perintahkan kita kaum muslimin untuk bersatu, sekaligus Allah larang kita untuk berpecah belah. Ini dalilnya. Ma wassa bihi Nuhan, yang mana Allah Subhanahu wa taala pula telah mewasiatkan ya, dan yang kami wasiatkan atau wahyukan juga kepadamu, sama apa yang kami wahyukan, wasiatkan kepada Nuh, dan juga apa yang kami wahyukan, wasiatkan kepadamu wahai Muhammad, itu sama, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ma wassayna bihi, dan juga apa-apa yang telah kami wasiatkan dengannya kepada siapa? Ibrahim wa Musa wa Isa. Ya, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, Nabi Isa. Apa wasiat Allah Subhanahu wa taala? Apa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul ini? Kata Allah Subhanahu wa taala, an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Nah, ini dalilnya. Ya, apa wasiat Allah atau wahyu dari Allah? Agar kalian itu ya menegakkan agama ini barakallahu fikum, dan jangan kalian berpecah belah padanya. Ya, barakallahu fikum. Ini sisi pendalilannya. Perintah Allah untuk kita bersatu, bukan untuk berpecah belah. Kata beliau, la yasiru kullu wahidin lahu dinun. Tidaklah masing-masing memilih agamanya sendiri-sendiri. Bukan maknanya memilih agamanya masing-masing, agamanya sendiri-sendiri. Li'anna ad-dina wahidun laisa fi tafarruqun. Karena sesungguhnya agama ini adalah satu, maka tidak ada padanya perpecahan.
Ya, barakallahu fikum. Nah, jadi perintah untuk bersatu dan larangan untuk berpecah belah itu perintahnya Allah. Ya, bukannya perintah orang-orang salafi. Nah, istilahnya kan bukan. Ya, barakallahu fikum. Tapi itu perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan kambing hitamkan orang yang barakallahu fikum mengajak bersatu dan melarang daripada berpecah belah. Ya. Apa kalimat kambing hitamnya? Ya, itu menganggap ini paling benar sendiri, yang lain salah semua. Padahal yang kita bacakan ayat Allah, tafsirnya tafsir para sahabat, ya barakallahu fikum, bukan hasil daripada apa? Pendapat, pikiran, akal atau perasaan kami sendiri atau orang yang mengajak pada hal tersebut. Tidak. Tapi lihat yang dibacakan surat Asy-Syura ayat 13. Ia menyatakan untuk perintah bersatu ya dalam agama ini dan larangan berpecah belah. Barakallahu fikum. Nah, ya, sehingga sekali lagi persatuan itu sekali lagi gimana? Ya, mengerucut kepada mana persatuan ini? Kita banyak kan, banyak pikiran, banyak perasaan, banyak hati manusia ini, tapi harus berkerucut kepada satu sumber, Al-Quran dan Sunnah, dan difahami oleh siapa? Para sahabat yang memahami ini. Itu wajib. Ya, kenapa? Kalau cuma Al-Quran dan Sunnah aja itu betul, tapi siapa yang memahami? Ya, kalau yang memahami, ya barakallahu fikum, golongan ini, golongan ini, golongan itu, golongan ini, akan berbeda-beda, akan berpecah belah nantinya dalam memahami ayat Allah Subhanahu wa taala. Tapi alangkah indahnya, alangkah netralnya, ya, kita merujuk kepada ini para penghuni surganya Allah. Ya, kita merujuk kepada tafsir mereka orang-orang sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Para sahabat. Jelas. Ini fair. Ya, enggak bisa kita katakan kamu ingin menang sendiri. Kamu merasa benar sendiri, enggak bisa. Ini fair ini. Ya, barakallahu fikum. Itu apa? Memahami Al-Qur'an dan Sunnah di bawah pemahaman para sahabat. Ya, ini sangat fair. Ya, dan bahkan ini dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya telah merekomendasi barakallahu fikum siapa? Para sahabat. Nah, sehingga tidak pernah bosan-bosan kami ingatkan hal ini. Ya, ketahuilah semua manusia hari ini khususnya kaum muslimin yang mengaku berjalan di atas Al-Quran dan Sunnah, tapi sekali lagi ala fahmi man, di atas pemahaman siapa mereka memahami Al-Quran dan Sunnah ini barakallahu fikum. Maka kita mengajak, Allah mengajak, Rasulnya mengajak, ya, untuk mengacu kepada para sahabat. Kenapa? Pak Allah ridho, telah meridhoi mereka ini, amalan mereka, cara mereka menafsirkan ayat Allah. Allah telah meridhoi. Coba cari dalam Al-Quran begitu banyak ayat yang mengatakan radhiyallahu anhum. Allah ridho kepada mereka, dan di sini tidak semuanya menafsirkan, tidak ada khilaf, yaitu para sahabat. Ya barakallahu fikum, dan mereka sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita kembali kepada ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Ya. Qala rahimahullah wa yaziduhu wuduha. Ya, dan yang semakin menambah jelas ya landasan yang kedua ini, itu apa? Mengajak untuk bersatu, larangan untuk memecah belah. Ma waradat bihi sunnah. Apa-apa yang telah datang dari sunnah. Jadi selain dari ayat, dari sunnah juga, dari hadis-hadis juga, barakallahu fikum apa? Menganjurkan untuk prinsip yang kedua ini. Minal ajabil ujab fi dzalik. Dari perkara-perkara yang mengherankan tentang hal tersebut. Ya, barakallahu fikum. Nah, kata Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah, "Na'am," kata beliau, "Thabata 'ani Rasul alaihi salatu wassalam," telah tetap dari Nabi alaihi salatu wassalam, minal ahadits, dari hadis-hadis yang banyak, ma yahutsu 'alal ijtima', ya, yaitu menghasung kepada bersatu, wa yanha 'anit tafarruq wal ikhtilaf, dan larangan daripada berpecah dan berselisih. Beliau sebutkan contoh hadisnya. Ya, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, ya barakallahu fikum. Nah, ya dari hadis Al-Irbad bin Sariyah. Sahabat Al-Irbad bin Sariyah. Di mana Rasulullah SAW bersabda, ya, "Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Ya, kata Nabi alaihi salatu wasallam, karena sesungguhnya, ya, barang siapa yang hidup di antara kalian, ya, setelahku, kata Nabi alaihi salatu wassalam,
fasayara ikhtilafan katsira, niscaya akan menyaksikan atau akan menjumpai ya perselisihan yang sangat banyak. Ini Nabi alaihissalam bersabda, ya, beliau mengatakan, ini beliau sedang apa? Memberitakan masa depan. Ya. Barakallahu fikum. Kok bisa Ustaz? Berarti Nabi kok mirip dukun? Ya subhanallah, ini Nabi. Nabi ini diwahyu. Ya, kalau dukun musyrik. Dukun itu orang pelaku kesyirikan. Dia bekerja sama dengan syaitan, dengan jin, bisa jadi demikian. Yang jin itu memang ada dalilnya apa? Mencari-cari berita dari langit. Ya, untuk menafsirkan masa depan. Tapi kata para ulama sangat sedikit kebenarannya. Ya, semenjak diutus Nabi alaihissalam sangat sulit mereka mencari kebenarannya untuk menafsirkan masa depan, untuk mencari berita dari langit. Ya, kalau sebelum Nabi diutus, ingat barakallahu fikum, zaman Nabi Musa itu kan zaman sihir. Ya, nah, memang Allah mudahkan mereka untuk mencari tahu berita di langit. Ya, sehingga di zaman Nabi Musa yang terkenal para penyihir, para dukun, ya barakallahu fikum. Oleh karena itu apa? Allah utus Musa dan mengelawan mereka juga dengan apa? Dengan hal yang semisal sihir, tapi bukan sihir. Ya, barakallahu fikum. Mengalahkan mereka dengan suatu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu seperti apa? Kayu yang tongkat yang dipegang oleh Nabi Musa bisa berubah jadi ular. Ya, barakallahu fikum. Untuk menimpali, menghadapi mereka ini, para penyihir-penyihir ini. Ya, barakallahu fikum. Nah, setelah diutusnya Nabi alaihissalam udah mulai sulit. Zamannya sudah berbeda. Ya, barakallahu fikum. Namun masih ada juga yang percaya sihir. Nah, tapi banyak salahnya daripada mereka. Barakallahu fikum. Nah, namun ya ada Ustaz hari ini ada dukun yang luar biasa. Dia sering betul. Tolong dipelajari. Ya, terkadang dukun zaman sekarang, barakallahu fikum, mereka pakai ilmu psikologi. Ya, untuk menerka. Ya, barakallahu fikum. Enggak ilmu magic, artinya bukan berarti kita menutup diri nggak ada namanya magic, ada, yaitu bekerja sama dengan jin itu masih ada. Ya, mengabdi kepada setan ya untuk mencari tahu hal-hal ini dan hal itu, ya. Tapi terkadang apa? Pakai psikologi. Tadi wawancara dulu kan? Ya, wawancara kenapa gini. Oh, nanti dia dari pertanyaan ini untuk mencari tahu jawaban ini. Nah, itu bisa, itu mudah itu. Ya, barakallahu fikum. Nah, atau pakai ilmu sugesti, ingin menyembuhkan. Contoh misal, ya barakallahu fikum, datang ke dukun, ya ngaku diguna-guna. Ya. Apa misalnya sakit perut kok nggak sembuh-sembuh nih Pak Dukun. Sepertinya saya diguna-guna ini. Nah, dia kan imajinasinya udah pikirannya udah diguna-guna kan. Oh ya sudah gini. Ya. Bapak tidur, Pak. Ya, barakallahu fikum. Jamkan mata. Langsung dia raja-raja langsung keluar. Rupanya ini Pak yang masuk dalam perut Bapak ini. Ya, terus saya ambil tadi jarum-jarum. Padahal dia disimpan jarum itu. Itu kan sugesti mainnya. Ya, kalau disimpan, jarum itu punya dia, bukan keluar dari perut Bapak itu, tidak. Tapi dia jadikan itu sebagai sugesti. Jadi ini selama ini ya, main suges. Ya, barakallahu fikum. Nah, sehingga apa? Akhirnya saya plong, rupanya selama ini penyebabnya. Dan ini diakui oleh apa? Persatuan Dukun Indonesia, ada persatuannya ini. Ya, barakallahu fikum. Ada. Ketika kasus apa waktu itu saya lupa, viral juga, ya seorang dukun ya berkedok dai, ya barakallahu fikum. Nah, akhirnya dia ketangkap, dia ana lupa masalah apa, barakallahu fikum, ya, tangkap dia. Akhirnya ingin dibubarkan ini para dukun. Akhirnya para dukun angkat bicara. Diberitahulah cara kami mengobati itu seperti ini. Salah satu dengan sugesti tadi. Ya, barakallahu fikum. Misal, ya, pusing kepala tiba-tiba, ada kecoa nih di rambut Bapak nih, rupanya selama ini. Yang enggak terus, pada enggak tahu kan, keramas terus. Itu semuanya alat mereka simpan itu semua. Ada itu semuanya. Ya, apa jarum-jarum kah, ya apa, itu mereka simpan semua sebagai alat suges untuk mengobati orang dengan sugesti. Ya, barakallahu fikum. Karena kebanyakan orang sekarang sudah tersuges dikit-dikit kena guna-guna, dikit-dikit guna-guna. Ini untuk menimpali orang-orang yang pemahamannya seperti itu. Sehingga karena masuk logika, akhirnya
mulai dipertimbangkan untuk membubarkan para dukun ini. Nah, itu. Ya barakallahu fikum. Nah, pemerintah kan seperti itu memang kan. Nah, kalau memang metodenya masuk di akal, ya barakallahu fikum, ya dan tidak melanggar hukum misalnya, enggak ada masalah. Ya, nah, ini main sugesti. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini salah satu cara metode pengobatannya. Nah, kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Jadi Nabi SAW telah memprediksi, dan ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu akan setelah sepeninggal Nabi SAW akan barakallahu fikum terjadi perselisihan yang sangat banyak. Maka apa pesan Nabi, apa wasiat dari Nabi SAW? Fa'alaikum bisunnati. Nah, ini pesan Nabi. Maka wajib bagi kalian untuk berpegang di atas sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Dan berpeganglah kalian di atas sunnahnya khulafa'ir rasyidin. Ini sunnahnya para sahabat. Diwakili oleh para khulafa'ir rasyidin. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu ta'ala anhum. Nah, barakallahu. Nah, ini salah satu contoh hadis mengajak untuk bersatu. Bersatu di atas apa? Di atas sunnah Nabi SAW, di atas para sahabat. Khususnya khulafa'ir rasyidin. Ya barakallahu fikum. Nah, sehingga kalau kita terjadi perselisihan zaman sekarang, coba ada nggak Abu Bakar mengamalkan demikian? Adakah Umar mengamalkan demikian? Ada nggak Utsman mengamalkan demikian? Ada nggak Ali mengamalkan demikian? Ya, barakallahu fikum. Ah, ini. Ya, baik. Kemudian yang berikutnya kita kembali kepada ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Nah, kata beliau rahimahullah, "Tsumma shara al-amru ila anna al-iftiraqa fi usuliddin wa furu'ihi huwa al-ilmu wal fiqhu fid din." Kemudian perkara ini, ya barakallahu fikum, yaitu mengajak bersatu dan melarang daripada berpecah belah, ya, sampai kepada bahwasannya perpecahan di dalam prinsip-prinsip agama, ya, wa furu'ihi, dan cabang-cabangnya, wal ilmu wal fiqhu fid din, ya, merupakan ilmu dan fikih ataupun cara memahami agama ini. Nah, jadi sampai-sampai, ya, orang-orang di sekarang ini barakallahu fikum, kata beliau rahimahullahu taala, yaitu yang namanya ilmu, yang namanya pemahaman dalam agama, ya masing-masing. Ini golongan ini ya pahamnya masing-masing, golongan ini ya pahamnya masing-masing. Biarin sampai seperti itu sekarang. Sampai mereka bingung bagaimana makna persatuan, sehingga ditafsirkan makna persatuannya seperti ini. Si fulan biarkan dengan pemikirannya, akidahnya, si alan biarkan dengan akidahnya. Sudah, ini namanya persatuan. Padahal dari sisi bahasa saja nggak nyambung. Persatuan itu semua satu, ya bersatu, ya satu akidahnya, ya satu pemahamannya. Barakallahu fikum. Naam, ya. Kalau itu berpecah, ini dia, si fulan sendiri, golongan ini sendiri, ini berarti berpecah, bukan bersatu ini namanya. Ya, ini dari sisi bahasa loh. Ya, makna persatuan aja sudah keliru mereka memaknainya. Ya, barakallahu fikum. Nah ini, ya. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, "Sharal amru ma'al asif indal mutaakhirin." Sangat disayangkan kata beliau. Perkara ini di sisi orang-orang belakangan ini, ya, barakallahu fikum, jadi perkara yang menjadi terbalik. Makna persatuan itu yang membiarkan aliran-aliran berjalan sendiri-sendiri. Pemahaman-pemahaman bebas. Monggo mau pemahaman demikian silakan. Yang penting kita bersatu. Bersatunya mana ini? Dari sisi mana ajakan bersatunya? Kalau bersatu untuk urusan perut, ya mungkin. Tapi bukan itu kan. Ya, bukan itu arah persatuan yang disebutkan dalam agama Allah Subhanahu wa taala, bersatu di atas agama. Ya. Nah, kalau itu berarti maknanya persatuan di atas, ya, kepentingan duniawi. Ya, barakallahu fikum. Enggak apa-apa kamu dengan akidah sufinya, kamu dengan akidah pemberontaknya, khawarijnya, kamu dengan akidah syiahnya, enggak apa-apa. Yang penting kita rebut ini pemerintah ini, kita gulingkan pemerintah ini, itu bersatu. Mungkin itu bersatunya, iya mungkin. Tapi itu untuk apa? Untuk kepentingan dunia. Bukan untuk urusan agama, dan itu kesalahan. Ya, barakallahu fikum. Dan ini tidak bisa dibenarkan. Nah, ya nanti coba ketika betul-betul pemerintah itu jatuh lengser, tergulingkan. Nah, sekarang siapa yang menjadi pemimpin pemerintah?
wah pasti berantem lagi mereka. Kenapa? Mereka pasti nggak ridho, nggak mau saya dipimpin sama Syiah, nggak mau saya dipimpin sama Sufi, nggak mau saya dipimpin sama Khawarij. Ribut lagi nanti. Ya barakallahu. Dan ini terjadi di Mesir. Mesir terjadi. Ya barakallahu fikum. Nah, lihat bagaimana kondisi negaranya, barakallahu fikum. Ya, bentar-bentar ganti presiden, bentar-bentar ganti presiden. Ya barakallahu fikum. Nah, ya ribut bentar-bentar. Ya. Sudan juga demikian. Ya, barakallahu fikum. Kenapa? Ya itu tadi. Menganggap persatuan yang seperti itu. Ya, untuk menggulingkan bilang bersatu dulu. Tapi setelah di atas, wah yang lain ditinggalkan. Mereka yang paling kuat yang berkuasa. Ya tentunya yang tadi sudah bersatu kemudian ditinggalkan, nggak senang, buat lagi pemberontakan, jatuhkan lagi. Seperti itu. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya sehingga ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, ya tidak akan bisa apabila prinsipnya demikian. Bahkan barakallahu sampai hari ini dulu yang ingin berkuasa di Mesir mengatakan saya ingin menegakkan syariat Islam nanti kalau terpilih. Mana? Nggak ada sekarang. Dia terpilih tapi nggak ada syariat Islam yang ditegakkan. Menjadi negara-negara liberal. Ya, negara-negara yang sekuler. Ya barakallahu. Nggak ada, itu omong kosong. Kalau sudah berdiri di atas prinsip yang salah, maka jangan harap barakallahu fikum ya dia akan akan mewujudkan janjinya. Ya barakallahu fikum. Nah ini ya. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya, jadi kata beliau sangat disayangkan perkara ini di sisi orang-orang yang belakangan, ya barakallahu fikum, annal ikhtilafa fil usul wal furu' huwal fiqh. Bahwasanya persisian dalam urusan prinsip, dalam urusan cabang, inilah cara memahami agama, kata beliau. Ya, ini sangat disayangkan ya pemikiran seperti ini. Ma'annal wajib al-aqs, padahal yang wajib adalah kebalikannya. Yaitu apa? Annal ijtima'a wa huwal fiqhu fid dinillah. Bahwasanya persatuan itulah cara memahami agama yang benar. Ya, dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, hum yaqulun, mereka orang-orang yang mengatakan yang berpendapat ataupun berkeyakinan bahwasanya barakallahu fikum perbedaan-perbedaan itulah cara kita memahami agama, mereka mengatakan inna tafarruqa wa i'ta'al hurriyah linnas, ya, bahwasanya perpecahan dan memberikan kebebasan kepada masyarakat, wa adamal hajar alaihim, dan tidak menghalang-halangi atau melarang mereka, ya, hadza huwal fiqh, inilah cara kita memahami agama, seperti inilah cara metode beragama. Subhanallah. Maka kata beliau, wa nahnu naqul, maka kita jawab, barakallahu fikum, al fiqh huwa, yang dimaksud dengan pemahaman terhadap agama itu adalah al-ijtima'u ala kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, yaitu bersatu di atas Al-Qur'an dan di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya persatuan. Ya. Kalau kalian barakallahu fikum memaknai persatuan dengan golongannya masing-masing, terserah mau mikir apa, terserah mau pendapat apa. Terus bagaimana? Persatuan itu di mana? Namanya bersatu kan ada titik yang dituju. Ya, barakallahu fikum. Apa titik itu di sisi kalian? Oh, titik kami di sisi kami Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, barakallahu fikum. Nah, semua mengaku Al-Qur'an dan Sunnah. Tapi mana pemahaman yang benar untuk memahami Al-Qur'an dan Sunnah? Kembali lagi kepada siapa? Wasiat Nabi. Wa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Ya, barakallahu fikum. Wajib atas kalian berpegang atas sunnahku dan sunnahnya para sahabatku, yaitu di antara khulafa ar-rasyidin. Itu pesan Nabi. Bukan pesan kita, bukan tuduhan kita, bukan ajakan kita, tapi ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian beliau mengatakan wa ba'dhum yaqul, dan sebagian mereka juga mengatakan hadza min sa'atil Islam idza harrama alaina ahadun syai'a, apabila ada seorang yang mengharamkan sesuatu atas kita, najidu man yufti bihillih, ya, maka kita akan dapati ada orang lain yang menfatwakan kehalalannya. Misalnya ada sesuatu yang mengatakan haram, ada ulama lain kok yang menghalalkannya. Nah, ini cara mereka berpikir. Ya,
Ittakhadun nasa humul musyarri'in. Mereka menjadikan manusia sebagai pembuat syariat. Coba. Ya barakallahu fikum. Jadi di sisi mereka ini, ya barakallahu fikum, tokoh-tokoh lah yang akan menentukan arah mereka ini, arah mereka beragama. Ya barakallahu fikum. Fa'ala na'am ra'i haula. Jadi di atas pemikiran orang-orang tadi. Idza qala fulanun hadza halalun, apabila si fulan mengatakan ini halal, wa shara halalan lana, maka menjadi halal bagi kami. Walau kana haraman fi kitabillahi aw sunnati rasulih, walaupun padahal itu haram ya dari Al-Qur'an dan sunnah. Tapi kalau si fulan tokoh kami, idola kami mengatakan halal, maka halal sudah. Ya. Barakallahu fikum. Walaupun diharamkan dalam Al-Qur'an dan sunnah. Ya barakallahu fikum. Subhanallah. Fanaqul, maka kami katakan, kata beliau, narji'u ila kitabillah, kita kembali kepada Al-Qur'an. Faman syahida lahu bihaqqi akhadna bihi, maka barang siapa yang mempersaksikan kebenaran ada padanya, kita mengambil pendapatnya. Dia tatkala mengembalikan kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Wa man syahida alaihi bil khata' taraknah, dan barang siapa yang kita jumpai ya atau kita saksikan terdapat kesalahan padanya, maka kita tinggalkan dia. Hadza huwal wajib. Inilah yang wajib. Ya, inilah yang wajib. Barakallahu fikum. Naam. Nah, sehingga ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah wa barakallahu fikum, ya, ini yang harus kita ketahui. Nah, kemudian beliau melanjutkan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab melanjutkan. Wa shara al-amru bil ijtima' la yaqulu illa zindiqun aw majnunun. Nah, ini lebih parah lagi. Dan jadilah perintah untuk bersatu, ya, la yaqulu illa zindiqun, ya, yaitu orang yang mengajak bersatu, betul-betul bersatu ini di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Ya barakallahu fikum. Ya. Seolah-olah tidak dikatakan kepada orang yang mengajak bersatu itu melainkan zindik. Itu si zindik itu. Yang mengajak bersatu di atas Al-Qur'an dan Sunnah, di atas pemahaman para sahabat, itu zindik. Apa makna zindik? Zindik itu apa? Orang yang belajar Islam, tapi untuk apa? Untuk menghancurkan Islam. Itu zindik. Ya. Barakallahu fikum. Orang yang dia belajar Islam. Dia pelajari Islam, ya barakallahu fikum, untuk menghancurkan Islam. Nah, kalau bahasa zaman sekarang itu apa namanya, apa ya, apologet, ya barakallahu fikum. Nah, ya dia mempelajari. Apologet kan ada dua, ada apologet Islam, ada apologet Kristen, kan kalau zaman sekarang. Ya, apologet itu dia pelajari kitab-kitabnya lawannya untuk apa? Untuk dibantah. Ya barakallahu fikum. Nah, kalau apologet Islam juga demikian. Ya barakallahu fikum. Nah, ya dia pelajari Bible misalnya untuk dicari barakallahu fikum apa? Kesalahan-kesalahannya, pemahamannya. Nah, ya. Nah, namun tentu ya barakallahu fikum, bagi para apologet Islam ya harus landasi dulu dengan Al-Qur'an dan Sunnah sebelum apa? Sebelum dia mempreteli itu namanya Bible. Ya, barakallahu fikum. Nah ini. Nah, sehingga orang yang mengajak bersatu di atas Al-Qur'an dan Sunnah dikatakan zindik. Ya, au majnun, atau ya itu orang gila, udah enggak usah dengerin. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini. Baik, apa kata Syekh hafizahullah taala? Alladzi ya'muru bi ijtima'i wa tarkil khilaf, ya, yaitu orang yang memerintahkan kepada persatuan dan meninggalkan perselisihan, yaquluna anhu, jadi mereka orang-orang itu mengatakan kepada orang yang mengajak bersatu ini, ya, hadza kharijun ala millah, orang ini keluar daripada hadza kharijun ala ummah, orang ini bukan bagian daripada umat ini. Ya, Masya Allah tuduhannya demikian. Hadza zindiq, ini orang zindiq, ya, li'annahu yulghi aqwal al-ulama, karena dia menolak ucapan ulama. Nah, subhanallah. Ya, karena dia menolak ucapan ulama. Fanahnu la nulghi aqwal al-ulama, maka kita tidaklah menolak ucapan ulama. Ini jawaban. Ya, innama na'ridhuha ala kitabillah, hanya saja ya kami menilai ucapan-ucapan para ulama itu dengan kitabullah, dengan innama umirna bittiba'il qur'ani was sunnah, hanya saja kami diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Hadha huwal haq. Inilah yang benar. Ma umirna bittiba'i fulanin wa fulanin. Kami tidak diperintahkan untuk mengikuti si fulan atau si allan. Wallahu ta'ala lam yakilna ila ara'ina wa ijtihadatina. Ya. Dan Allah tidak menyerahkan kita kepada pendapat kita sendiri, ya, atau ijtihad kita sendiri. Bal anzala alaina kitabahu wa arsala ilaina rasulahu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ya menurunkan Al-Qur'an dan mengutus rasulnya kepada kita. Ini bukti bahwasanya apa? Di antara bukti konkret, bukti nyata adanya Al-Qur'an, adanya Nabi SAW, itu sebagai bukti bahwasanya Allah tidak memberikan hak kepada akal kita, kepada perasaan kita, untuk apa? Untuk mencari-cari sendiri. Ya, untuk mencari-cari, memikirkan sendiri. Tapi apa? Akal kita dipakai untuk apa? Untuk ikut apa yang diperintahkan Al-Quran, apa yang diperintahkan oleh Nabi alaihissalam. Nah, itu fungsi akal yang sehat. Ya, barakallahu fikum. Bukan nyari-nyari sendiri. Sebagaimana pernah kita sebutkan apa? Barakallahu fikum. Ya, kenapa harus ikut sahabat? Saya juga punya akal. Bukankah Allah menciptakan akal untuk berpikir? Betul. Ya, barakallahu fikum. Tapi ini kita tiru akal orang-orang yang sudah dijamin surga. Yang dari akal mereka memahami Al-Quran dan Sunnah dan sudah dicap sahih, dicap benar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan akal kita, betul kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala punya akal, tapi akal ini belum ada rekomendasi dari Allah. Ya, belum dijamin akal ini untuk memahami itu pasti masuk surga, belum dijamin. Sehingga apa salahnya untuk hanya ngikut kepada hasil pemikiran orang-orang yang sudah dijamin surga? Itu lebih selamat daripada membuat inovasi. Ya barakallahu fikum, mohon maaf misalnya, wah ini contoh nih ya, contoh pakai akal. Ya barakallahu fikum. Nah, lihat orang Nasoro, bagus juga mereka mengingat agamanya, mengingat sosok Tuhannya. Dengan apa? Dengan memperingati hari kelahirannya. Bagus juga ya. Sehingga nanti dengan mengingat hari kelahiran Tuhannya, makin taat dia beragama. Bagus juga orang-orang Nasoro, ya, barakallahu fikum, mengingat hari kenaikan Tuhannya. Ya. Kalau kelahiran apa? Natal, kenaikan apa? Paskah. Ya kan? Barakallahu fikum. Masa Islam enggak seperti itu sih? Masa Islam gini-gini aja? Masa Islam hari raya itu cuma 2, Idul Fitri dan Idul Adha? Kurang ini. Enggak bagus. Nah, pakai akal dia nih. Ya barakallahu. Akhirnya ya sudah, kita buat aja. Kita jangan mau kalah. Memang maksud hati baik. Ya barakallahu. Tapi cara akalnya berpikir salah. Salahnya dari mana? Yang pertama, dia terinspirasi dari orang-orang kafir. Bukan dari Al-Quran, bukan dari Sunnah. Ya, kemudian ritualnya juga apa? Mirip dengan ritual orang kafir. Coba lihat, nih pakai akal yang tidak ada dapat rekomendasi dari Allah dan Rasulnya. Ya, sehingga mohon maaf saya katakan timbullah ritual hari peringatan kelahiran Nabi. Ya, muncullah ritual peringatan tentang naiknya Nabi Muhammad SAW ke Sidratul Muntaha, Isra Mi'raj. Barakallahu fikum. Ya. Ini kalau mau jujur, dari mana kalian bisa menghidupkan amal ibadah ini? Insya Allah mereka pasti ujungnya itu terinspirasi dari ajaran Nasara. Ya, karena yang senang perayaan itu mereka itu. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini bukti, dan ini lihat sampai hari ini lestari. Pemikiran seperti ini lestari. Pemikiran ini terus terjaga sampai hari ini. Pemikiran yang menyelisih. Coba perhatikan, adakah Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali mereka membuat ritual itu? Ada nggak? Tidak ada. Nggak pernah mereka merayakan hari kelahiran Nabi SAW. Yang mereka rayakan adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Ini 2 hari raya yang tidak boleh tergantikan. Dan tidak boleh ada yang sama dan serupa atau menyamai atau ditambahi. Hanya 2 hari raya ini yang ada dalam Islam. Ya, yang kita boleh bersuka cita, ya di dalamnya senang-senang, boleh 2 hari raya ini. Ya barakallahu fikum. Nah, ya. Sehingga ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum, ini bukti saja bahwasanya
akal manusia hari ini itu sangatlah lemah, ya, tidak kuat sebagaimana akalnya murid-muridnya Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, taib, ya. Kemudian ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, ya. Kata beliau hafizahullah taala, wa idza raja'na ila kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam zala syaqaq wa zala al-ikhtilaf. Apabila kita kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah, maka hilanglah, ya, pertengkaran, ya, dan hilang pula perselisihan. Wajtama'atil kalimah, dan kita berada dalam satu kalimat. Barakallahu fikum. Naam. Atadruna annahu ila ahdin qaribin kana fil masjidil haram arba'atu maharib. Nih, Syekh menyebutkan contoh lagi. Barakallahu fikum. Ya, tahukah kalian, ya, barakallahu fikum, ya, atau bukankah kalian tahu, ingat, nih, beliau ingin mengungkap sejarah, ya, dulu, ya, barakallahu fikum, telah pada masa yang belum lama ini, artinya di masa-masa barakallahu fikum bukan setelah, artinya ini masa setelah generasi sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in, ya, barakallahu fikum, yakni di Masjidil Haram, kata beliau, terdapat 4 mihrab. Mihrab itu tempat berdiri imam kan? Ada 4 mihrabnya dulu di Masjidil Haram. Ya, kapan ini? Ini sebelum kurang lebih abad keempat. Ya, kurang lebih di tahun, kalau hijriahnya 300-an hijriah, kalau masehinya kurang lebih 900-an masehi. Kurang lebih. Ya, barakallahu fikum. Jadi di Masjidil Haram, ya, tempat yang kita umroh ini, haji, itu ada 4 mihrabnya. Berarti ada 4 imam. Ya, barakallahu fikum. Nah, sebelum berdirinya kerajaan Arab Saudi, belum berdiri kerajaan Arab Saudi. Ya, berarti masih generasi-generasi sampai generasi Utsmaniyah, ya, barakallahu fikum, masih di generasi itu. Nah, jadi di Masjidil Haram itu ada 4 mihrab. Ya. Nah, kullu ashabi madhabin, ya, maka setiap atau masing-masing pengikut madhab yusalluna jama'atan wahdahum, mereka sholat berjamaah sendiri-sendiri, ma'a ahli madhabihim, ya, bersama dengan madhab mereka masing-masing, ya. Jadi ada 4 mihrab, berarti ada 4 madhab ini, ya. Ini ada madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali, ya, barakallahu fikum. Nah, ini jadi di Masjidil Haram dulu ini sholat masing-masing. Kalau dia mazhab Hambali, datang ke tempat ini, mihrabnya mihrabnya, tempat sholatnya orang bermazhab Hambali. Ini tempat sholatnya orang bermazhab, ini tempat sholatnya orang bermazhab barakallahu fikum Maliki. Ini tempat sholatnya orang bermazhab Hanafi. Itu di satu masjid namanya Masjidil Haram. Jadi punya pojok sendiri, punya tempat sendiri. Dulu. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, bijiwaril Ka'bah. Posisinya di mana? Di samping Ka'bah. Artinya nggak jauh dari Ka'bah, ya. Mungkin di bagian utaranya barakallahu fikum Hanafi, di bagian baratnya Syafi'i, di bagian utaranya Maliki, di bagian selatannya Hambali. Mungkin demikian, ya. 4 penjuru mata angin, masing-masing punya mihrab masing-masing, ya. Tengah-tengahnya Ka'bah, ya, jelas lah, masa nggak mungkin kan sholatnya nggak menghadap Ka'bah. Nah, itu, ya, barakallahu fikum. Nah, hatta qayyadallahu man jama'ahum ala imami wahidin, sampai Allah Subhanahu wa taala takdirkan orang yang menyatukan mereka pada satu imam, ya. Wazala walillahil hamd hadzal madharus sayyi, dan hilanglah segala, ya, barakallahu fikum, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, hilanglah pemandangan yang buruk ini. Jadi yang akhirnya membubarkan ini semua tentulah di masa munculnya kerajaan Arab Saudi. Berarti kan belum lama ini, bukan masa-masa tabi'in ini, bukan. Berarti selama itu sebelum berdirinya kerajaan Arab Saudi, seperti itulah cara sholatnya. Ya, nah, orang datang dari penjuru negeri, mau haji, mau umroh, ya, nanti cari mana nih mihrabnya Syafi'i yang beribadah. Oh, saya masuk ke sof ini, sini saya beribadah, sholatnya di sini. Ya, datang jauh-jauh dari berbagai negeri. Oh, saya Hambali, cari Hambali yang mana? Oh, sini, saya sini, sholatnya di sini, pintu ini, di pintu ini, pokoknya saya
masuknya. Nah, dulu seperti itu. Maka sampai akhirnya berdirilah kerajaan Al-Mamlakah Al-Arabiyyah As-Saudiyah, ya, kerajaan Arab Saudi, dan muftinya siapa? Ini penulis kitab ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Beliaulah muftinya. Beliau juga salah satu pelopor untuk bubar ini semua, ini enggak betul. Ya, ini bukan makna persatuan. Masa sholat masing-masing dengan madhabnya? Ya, barakallahu fikum. Ayo kita kembalikan sebagaimana zaman Rasul alaihi wasallam para sahabatnya. Sholat cukup satu mihrab, satu imam. Apapun madhabnya, selama dia yang ditunjuk jadi imam, maka kita ikuti sholatnya dia, barakallahu fikum. Nah, di antara penggagasnya, kalau tidak salah, barakallahu fikum, saudaranya Muhammad bin Saud, itu Abdul Aziz bin Saud. Ya. Raja pertama kan Muhammad bin Saud. Nah, barakallahu fikum. Kemudian adiknya Abdul Aziz bin Saud. Nah, barakallahu fikum. Ya, nah ini beliau sebutkan contohnya. Ya, nah. Hadza kulluhu min ittiba'il madzahib wa ittiba'il ara. Ini semua karena mengikuti mazhab-mazhab dan pendapat-pendapat masing-masing. Hatta salatu farraquha, sampai salat saja mereka apa? Ya, mereka terpecah belah. Ya, saral al-Hanafi la yusalli wara al-Hambali. Jadilah orang yang bermazhab Hanafi tidak mau salat di belakang orang yang bermazhab Hambali. Wal Hambali la yusalli wara asy-Syafi'i, dan orang yang bermazhab Hambali tidak mau salat di belakang apa? Yang bermazhab Syafi'i. Wala yusalluna fi waqtin wahidin, dan mereka juga tidak salat dalam waktu yang sama, dalam satu waktu. Hadza yusalli fi awwalil waqt, yang ini salat di awal waktu, wa hadza fi akhir, dan ini salatnya di akhir waktu. Seperti itu keadaannya dulu, subhanallah. Lianna fulanan yara ta'khir salah wa fulanan yara taqdimaha, karena si fulan yang bermazhab ini mengatakan, oh, ini salat di awal waktu lebih bagus. Yang si fulan yang bermazhab lain mengatakan, oh, salat di akhir waktu lebih bagus. Jadi ada salatnya masing-masing, waktunya masing-masing. Nah, ya, yuriduna an yurdu jami'an nas. Mereka ingin membuat ridha seluruh manusia. Jadi ini kan secara tidak sadar, sadar atau tidak sadar, yang membuat konsep seperti dia kan ingin banyak-banyak pengikut kalau begitu, ya kan? Ya, barakallahu fikum. Dari sisi pemandangannya aja coba lihat. Ya, pintu ini untuk mazhab Hambali, pintu itu untuk mazhab Syafi'i, dan seterusnya. Nanti lihat akan diperhatikan, mana nih mazhab yang paling banyak nih yang ikut sholatnya nih. Wah, ini berarti yang bagus, ini yang the best. Nah, kan akhirnya pola pikiran seperti itu. Ya, barakallahu. Akhirnya apa? Cari banyak-banyakan jamaah. Bukan karena Allah. Ibadah itu bukan karena Allah lagi, tapi karena banyak-banyakan jamaah, banyak-banyakan pengikut. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini efek buruk apa? Tadi membiarkan perselisihan. Nah, wa hadza wajadnahu fi ba'dil bilad al-ukhra baqiyan ilal an. Fenomena ini, yaitu salat masing-masing tadi, ya, kata beliau hafizahullah, ya, ini masih kami dapati di sebagian negara-negara lain, masih ada yang seperti ini kata beliau. Hatta al-jum'ah, sampai salat Jumat sendiri, la yusallunaha fi waqtin wahid, tidak salat di satu waktu, mereka tidak salat di satu waktu. Sampai pada tingkatan salat Jumat juga demikian. Ba'duhum la yusalliha illa 'indal 'ashr. Sebagian mereka tidak melakukan salat Jumat kecuali mendekati waktu asar. Ya, ada yang seperti itu. Ya, barakallahu fikum. Nah, li'anna fulanan qala kadza wa kadza. Kenapa? Karena fulan tokoh agama mereka mengatakan demikian. Wa idza arada ahaduhum an yusalli mukabbiran dhahaba yusalli ma'a fulan. Ya, dan bila salah seorang dari mereka ingin sholat di awal waktu, ya, maka mereka sholat bersama si fulan. Oh, ini sholat di awal waktu. Saya nggak cocok. Cari yang di awal waktu lah. Jadi nggak ada persatuan di sini. Ya, barakallahu fikum. Nah, wa idza arada ahaduhum ay yata'akhkhar shalla ma'a fulan. Dan apabila ya salah seorang dari mereka ingin mengakhirkan sholatnya ataupun sholat di akhir waktu, dia sholat bersama si fulan. Walakin indana walillahil hamd, akan tetapi di tempat kami, kata beliau, yaitu di Saudi. Ya, saat ini, ya, kata beliau, ini Syekh yang mengatakan, Syekh Shalih Fauzan, masih hidup orangnya, barakallahu. Segala puji bagi Allah, fi hadhil bilad, di negeri ini, di kerajaan Arab Saudi.
fi dhilli hadhihi da'wah al-mubarakah, ya, di bawah naungan dakwah yang penuh berkah ini, dakwah tauhid dan sunnah, ya, adu fi Masjidil Haram ila ma kana alaihi salafus salih, ya, yang mana mereka kembali di Masjidil Haram kepada apa yang para salafus salih berada di atasnya. Yusalluna jami'an fi waqtin wahidin wa khalfa imam wahidin, di mana mereka salat berjamaah di satu waktu dan mereka salat di belakang imam yang satu. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini alhamdulillah. Seperti itulah hari ini kerajaan Arab Saudi. Nah, jadi ada sejarah yang demikian. Ya, mungkin kita baru tahu, barakallahu fikum, ya. Jadi sebelum berdirinya kerajaan Arab Saudi, nah seperti itulah salatnya. Ya, ada 4 mihrab. Oh, bahasa kita sekarang mungkin ada 4 pintu tempat salat. Ya, barakallahu fikum. Nah, di madhabnya masing-masing. Nah, maka Syekh mengatakan sekarang sudah kembali lagi seperti semula. Kenapa? Sebab kembalinya kami mengikuti Al-Quran dan Sunnah, kata beliau. Ya, pemahaman para salafus saleh. Artinya apa? Tidak ditemukan di masa salafus saleh yang demikian prakteknya. Ya, barakallahu fikum. Dan kita ketahui di masa-masa akhir-akhir runtuhnya Bani Utsmaniyah, ya, khilafah Utsmaniyah, begitu banyak kesyirikan, begitu banyak kebid'ahan, ya kan? Maka muncullah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab untuk apa? Untuk mengembalikan tauhid dan sunnah lagi, barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab, wallahu taala alam bisawab. Dengan demikian selesai pembahasan kita di bab atau pasal yang kedua atau pondasi yang kedua. Nah, insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya kita akan lanjutkan, barakallahu fikum, al-aslu tsalits, ya, na'am. Prinsip yang ketiga yaitu apa? Ya, mendengar dan taat kepada pemerintah. Masya Allah. Ya, ini lihat prinsip lagi. Ya, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka